Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novianti. Salam sehat selalu. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. Oke, silahkan saksikan ya. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya istilah P3K ya. Di sini P3K ini merupakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kejadian dengan cepat dan tepat sebelum tenaga medis datang atau sebelum korban dibawa ke rumah sakit agar kejadian yang lebih buruk dapat dihindari. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K itu merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera dari kecelakaan yang memerlukan tenaga medis dasar. Sedangkan di sini arti dari medis dasar itu adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Di sini yang dimaksud dengan orang awam yaitu adalah orang yang bukan tenaga medis, namun orang awam tersebut memiliki kemampuan yang dibekali tentang pengetahuan penanganan perawatan cedera atau penanganan pertama pada kecelakaan. Apa sih tujuan dari P3K atau penanganan pertama pada kecelakaan? Yang pertama yaitu menyelamatkan nyawa si korban. Yang kedua, menjaga tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, menjaga fungsi pernapasan korban. Yang keempat, mencegah dari infeksi. Yang kelima, meringankan penderitaan si korban. Keenam, mencegah penurunan kondisi korban. Ketujuh, mencegah pendarahan pada korban. Kedelapan, mengurangi rasa sakit atau nyeri. Kesembilan, mencegah cedera menjadi lebih parah. Dan kesepuluh, mencari pertolongan lebih lanjut. Dan dari 10 tujuan dari P3K itu merupakan hal penting ya, penting dalam peranan atau fungsi dari P3K tersebut. Selanjutnya kita harus mengetahui pula prinsip dasar pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Yang pertama, si penolong ya, bersikaplah tenang, jangan panik. Karena Anda diharapkan menjadi penolong ya, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya atau korban yang akan ditolong. Jadi kalau merasa tidak tenang dan panik, jangan melakukan tindakan karena yang dikhawatirkan malah dapat memperburuk penanganan yang tidak tepat ya, akhirnya dapat memperparah cedera. Dan jika si penolong merasa takut, tidak tenang, lebih baik mencari bantuan lain karena ditakutkan juga akan menjadi korban selanjutnya. Yang berikutnya, gunakan mata dengan jeli. Kuatkan hatimu dalam melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara. Jadi si penolong harus tega ya, demi keselamatan si korban, dan lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan atau memperparah cedera pada korban. Berikutnya, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan dengan cara melihat kondisi situasi lingkungan ya, situasi tempat terjadinya kecelakaan, cuaca dan sebagainya. Yang berikutnya, perhatikan keadaan penderita. Apakah si penderita mengalami pingsan atau masih dalam keadaan sadar? Lalu lihat apakah ada cedera atau luka pendarahan ya, yang parah. Dan kita juga harus mengidentifikasi apakah si penderita atau korban merasakan sakit yang berlebihan, biasa saja atau tidak sama sekali. Selanjutnya, periksalah pernapasan korban. Jika korban tidak bernafas atau tidak ada tanda-tanda bernafas atau pernapasan, maka periksa dan bersihkanlah jalan nafas. Lalu berikan pernapasan bantuan. Jalan nafas di sini atau organ pernapasan di sini bisa dideteksi melalui hidung atau hembusan udara dari hidung dan mulut.
Jika tidak didapati hembusan tersebut, maka dapat diberikan pertolongan airway breathing management atau disebut dengan napas bantuan. Selanjutnya, periksalah denyut nadi atau denyut jantung korban. Jika jantung teridentifikasi berhenti, tidak ada terasa atau tidak terdengar denyutan, maka dapat dilakukan pijat jantung luar atau disebut dengan circulation management. Dan jika didapati pendarahan, ya, segera hentikan pendarahan tersebut. Ya. Selanjutnya kita harus mengecek apakah penderita mengalami shock. Ya. Jika penderita mengalami shock, maka kita harus mencari dan mengatasi penyebabnya dengan cara bertanya. Jika si pasien itu sadar atau penderita itu sadar, kita bertanya, ya. Tapi sebelumnya tenangkan dulu si pasien, kita tenangkan dulu sambil kita cek tingkat kesadaran, lalu kita bertanya. Yang pertama bertanya nama, ya. Nama, terus kita tanyakan bagian mana yang sakit, apakah ada merasa sakit, ya. Jika tidak ada yang sakit, kita tanyakan bagaimana kondisi si penderita atau si pasien. Jika setelah keadaan stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Jika ada patah tulang, ya, lakukan pembidaian pada tulang yang patah dengan jangan terburu-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. Jadi mengidentifikasinya dengan cara tadi. Jika kondisi si pasien atau korban sudah stabil, bisa diajak komunikasi, maka kita harus bertanya bagian mana saja yang merasa sakit atau tidak nyaman atau yang mengalami cedera. Kita harus mengecek ulang dengan cara memeriksanya satu persatu pada bagian yang sakit. Kita lihat dengan teliti dan cermat apakah ada cedera yang parah atau tidak sebelum kita melakukan tindakan untuk pemindahan atau memindahkan si pasien atau si penderita ke tempat lain. Dan perlu diingat, ya, selanjutnya pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Jadi dalam proses setelah menganalisa kembali saat membantu proses ini, ya, pemindahan, pastikan lagi Anda juga tidak panik, tetap tenang, ya. Terus memantau situasi dengan cermat. Terus pastikan posisi diri Anda itu dalam posisi yang aman untuk bisa menolong orang lain sehingga tidak menyebabkan korban berikutnya yaitu diri Anda. Dalam proses pemindahan itu tadi, jangan sampai Anda ikut terjatuh atau bahkan mengalami cedera saat melakukan bantuan. Selanjutnya, pakailah metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Jika ingin melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, lakukan sesegera mungkin dengan berbagai peralatan dan sumber daya yang ada. Dan yang pastinya Anda harus dibekali dengan keahlian dalam melakukan penanganan cedera. Selanjutnya, catat semua atau ingat, ya, semua usaha pertolongan yang telah dilakukan. Fungsinya ini untuk memberikan data secara valid kepada pihak lain, misalnya kepada pihak rumah sakit atau tempat rujukan klinik terdekat, ya, tentang identitas korban, kronologi kejadian, dan gejala penyakit yang diderita, terus langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani penanganan pertama. Dan selanjutnya jangan lupa, ini juga penting, ya, menghubungi pihak medis. Dalam menghubungi pihak medis bukan dilakukan pada saat terakhir, tapi lakukanlah saat proses pemberian pertolongan itu berlangsung. Dan Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan, ya. Jika memang tidak tahu, pihak medis yang terdekat bisa meminta pertolongan kepada orang-orang sekitar, ya, untuk membantu menghubungi pihak medis atau klinik terdekat dari lokasi kejadian.
Nah, itu tadi penjelasan tentang penanganan pertama pada kecelakaan atau P3K. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan dapat dimengerti. Jika tidak ada yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, bisa langsung kita sharing ya di kolom komentar, atau ada tambahan maupun kritik dan saran, saya terima dengan senang hati. Oke, selanjutnya nanti kita akan ketemu di materi atau konten-konten berikut. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan di situasi apapun ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.